Halo teman-teman sekalian, para excellent people. Salam jumpa lagi dengan saya, Budi Darmawan, Senior Konsultan di PT SSC International. Nah, kita akan membahas mengenai fase ketiga di dalam metodologi DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Kali ini yaitu mengenai Analyze. Nah, teman-teman pasti sering dong ya melakukan analisa mengenai suatu masalah, analisa suatu kondisi, ya, kejadian dan sebagainya. Yang tidak lain dan tidak bukan, tentunya kalau teman-teman melakukan analisis, apa goalnya? Apa tujuannya? Melakukan atau menemukan root cause, akar penyebab masalah. Itu adalah goal fase analisis. Sehingga kalau teman-teman masuk di fase analisis, kok belum ketemu root cause-nya, belum ketemu akar masalah apa yang berkaitan dengan tema yang kita angkat tadi, maka sebetulnya teman-teman belum selesai tuh fase analisis ini. Biasanya seperti apa sih yang dilakukan di dalam fase analisis ini? Ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan. Yang pertama adalah kita mengambil atau mencari ide-ide potensial faktor yang memungkinkan yang bisa berpengaruh terhadap Y atau tema atau problem yang ingin kita selesaikan. Dengan cara apa? Banyak ya. Kalau di fase awal, di dalam fase measure-nya kita sudah ngumpulin data-datanya. Dari situ kita bisa menggunakannya untuk kita masukkan ke dalam potensial faktor ya. Sehingga kita juga bisa melakukan brainstorming juga untuk mendapatkan ide-ide yang bisa menjadi penyebab atau potensial faktor. Ingat, di awal pertama kali masih berstatus potensial. Kenapa? Tidak seluruh hasil brainstorming itu adalah benar-benar faktor. Ya, kita harus prioritaskan mana yang benar-benar faktor, mana yang bukan. Nah, kalau perlu kita melakukan validasi untuk memastikan bahwa potensial faktor tadi benar-benar adalah merupakan faktor terhadap tema atau problem yang kita angkat. Nah, kemudian di dalam fase analysis ini juga termasuk kita mengidentifikasi nih, mana yang merupakan value added, mana yang non-value added activity. Di depan, di dalam fase measure, misalnya kita sudah buat tuh proses mappingnya, entah itu dengan swim lane, entah itu dengan flowchart, entah itu dengan VSM, ya. Nah, tentunya kita identifikasi di mana ada aktivitas yang value added dan mana juga yang non-value added. Tentunya harapannya nanti kita tahu nih yang non value dan value-nya di mana saja ya. Oh, jangan-jangan ini yang menyebabkan proses kita jadi begitu lama. Nah, salah satunya root cause-nya mungkin terlalu banyak non value added activity gitu kan, seperti itu. Jadi karena itulah salah satu aktivitas yang dilakukan misalnya dengan mengidentifikasi di mana ada yang non value added activity di proses tersebut. Nah, kalau sudah begitu kita temukan faktor-faktornya, maka yang berikutnya adalah kita cari root cause-nya. Jadi pertama, tentukan dulu faktornya apa. Yang kedua, baru kita tentukan root cause-nya. Kenapa faktor tersebut bisa terjadi? Contoh, misalnya katakanlah skill operator itu bisa pengaruh terhadap kecepatan kerja. Kita ingin menaikkan productivity kita. Nah, salah satu faktornya katanya adalah skill dari karyawan. Skill karyawan itu bukan root cause, itu adalah faktor. Root cause-nya yang harus kita cari adalah kenapa skill karyawan kita bisa rendah. Itu yang nanti kita harus cari root cause-nya. Kalau skill karyawan itu faktor. Kita cari apa yang menyebabkan skill karyawan itu rendah. Itulah yang nanti akan menjadi root cause. Sekali lagi, root cause yang kita dapat tentunya akan kuat ketika kita sertakan juga dengan supporting information atau evidence atau bukti-bukti. Sering kita mendengar ada istilah why analysis. Ini adalah yang sering kita gunakan di dalam kita mencari root cause. Tapi ingat, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena why analysis ini, walaupun dia simple, tapi cukup powerful. Asalkan kita benar dalam menjalankannya. Loh, memang ada ciri-cirinya Pak, why analysis yang bagus? Ya, pastinya ada. Nggak sembarangan. Dari sekian banyak, salah satunya yaitu harus sebisa mungkin disertakan dengan supporting information. Jadi, pertanyaan why kita jawab bukan hanya dengan menggunakan asumsi,
tetapi dengan supporting information yang menyertai. Apa Pak supporting information itu? Bisa dalam bentuk data misalnya, ya, atau bisa juga dalam bentuk foto, atau juga bisa dalam bentuk video. Bahkan referensi pun bisa ketika ada literatur ataupun referensi mengenai istilah ataupun poin-poin yang sudah menjadi literatur di penelitian ataupun di metodologi yang lainnya yang sudah terbukti, itu bisa juga kita gunakan sebagai referensi. Nah, sekali lagi, YY analisis yang bagus menyertakan supporting information untuk memperkuat jawaban atas setiap why-nya. Nah, setelah kita temukan root cause-nya, kita buat rencana solusinya. Nah, rencana solusi kita buat tentunya berdasarkan root cause yang ada. Nah, kalau ditanya sekali lagi mengenai apa sih Pak tools-nya nih di dalam analisis, gitu kan? Sebagaimana tujuannya tadi, kita mau mencari root cause dan kita melakukan validasi atas potensial faktor tadi atau potensial root cause-nya. Begitu juga di dalam melakukan validasi, itu kadang-kadang kita perlu bantuan secara graphical ataupun statistical. Jadi di dalamnya biasanya kita menggunakan graphical analysis ataupun statistical analysis. Yang bagus itu yang seperti apa? Yang menggunakan tools dan grafik yang sesuai, yang cocok. Nah, nggak perlu banyak-banyak. Kalau dengan satu grafik cukup, satu grafik saja. Kan lean itu kan simple, ya, nggak perlu terlalu banyak. Jangan sampai kita melakukan improvement untuk lean, yaitu mengeliminasi waste, sementara project kita sendiri waste, gitu ya. Kenapa? Karena too many tools, ya, begitu banyak tools yang kita gunakan yang sebetulnya nggak perlu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita gunakan di dalamnya juga tadi ya saya sebutkan ada hypothesis testing, ya, uji statistik atau statistical analysis. Nah, di dalamnya nanti akan banyak tuh kalau kita bicara hypothesis testing. Wah, bisa lumayan ya, butuh waktu. Nah, ada di situ ada uji rata-rata, ada uji proporsi dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana membuat solusi, ada solution matrix ya. Jadi di fase analisis ini belum sampai menjalankan improvement-nya, tapi kalau rencana solusi sudah bisa kita state di sini. Oke, sekali lagi itu adalah fase analisis. Tujuannya apa teman-teman? Mencari root cause, mencari akar penyebab masalah. Menggunakan apa? Ya, menggunakan metodologi analisis yang benar dan tepat. Harapannya setelah fase analisis, kita akan masuk melakukan improvement di dalam fase yang berikutnya, yaitu fase improve. Nah, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang ingin dikomentari atau saran-saran mengenai tema video berikutnya, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Budi Darmawan pohon pamit, salam improvement.